Selamat sore, Bu Sinta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang aliran strukturalisme Amerika. Kelompok kami terdiri dari Monda, Tias, dan Ersa. Pada permulaan abad ke-20, Ferdinand de Saussure muncul dengan pandangan-pandangan barunya yang membahas bahasa secara sinkronik. Dialah yang pertama membangun suatu ilmu bahasa terbaru di Eropa yang kemudian dikenal dengan nama linguistik struktural. Ilmu ini kemudian segera tersebar keluar Eropa, termasuk ke benua Amerika. Perkembangan linguistik struktural ini dipelopori oleh linguis besar seperti Franz Boas, Edward Sapir, dan Leonard Bloomfield. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Franz Boas. Franz Boas ini lahir pada tahun 1858 dan kemudian meninggal pada tahun 1942. Boas memulai karir akademinya sebagai seorang mahasiswa fisika dan geografi. Dan lewat disiplin ilmunya yang kedua itulah yang mengantarkannya ke ilmu selanjutnya, yaitu antropologi. Nah, melalui ilmu antropologinya itu, dia mulai berkenalan dengan penyelidikan bahasa. Di sanalah ia menemukan pokok-pokok pikiran baru bahwa kebudayaan masyarakat itu tidak semata-mata berfungsi materi dan bahwa ilmu sosial atau human science sangat jelas adanya dengan ilmu fisika, baik isinya maupun metodenya. Sejak saat itulah ia sangat tertarik dengan ilmu sosial, utamanya pada ilmu bahasa. Menurut pendapatnya, aspek-aspek kebudayaan yang dapat dipelajari dengan baik, bahasa merupakan sarana yang sangat tepat untuk mempelajari budaya tersebut dengan jelas. Sudah beberapa lama ia belajar di Berlin. Pada tahun 80-an ia pindah ke Amerika. Nah, di sanalah ia mengkhususkan penelitiannya pada bahasa Indian di Amerika Utara, sekaligus mendirikan sebuah sekolah pendidikan linguistik yang besar dan produktif di bawah naungan Smithsonian Institution. Pada tahun 1911, hasil penelitiannya diterbitkan dalam buku yang berjudul Handbook of American Indian Language. Dalam bukunya itu, ia mengutarakan urayanya tentang penyelidikan bahasa, yang merupakan ancaman deskriptif dalam penyelidikan bahasa. Bagi Boas dan teman-temannya, di samping memiliki pengetahuan tentang bahasa Indo-Eropa, mereka pun juga melakukan penelitian tentang bahasa-bahasa di luar Indo-Eropa. Mereka memberikan perhatian yang dasar pada penguraian struktur bahasa-bahasa Indian. Oleh sebab itu, mereka disebut juga golongan deskriptif. Nah, kaum deskriptif ini berusaha keras membangun sebuah teori-teori bahasa yang abstrak dan bersifat umum berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam membicarakan masalah fonetik, Boas juga mengikuti pendekatan yang digunakan de Saussure, yaitu yang berhubungan dengan sifat-sifat dasar sistematik bunyi bahasa. Lalu menurut Boas ada 3 sifat-sifat dasar sistematik bunyi bahasa. Yang pertama itu adalah kategori gramatikal, yang artinya setiap bahasa itu memiliki gramatika dan sistem fonetiknya masing-masing. Dari keseluruhan urutan fonetik yang ada, tiap-tiap bahasa hanya menggunakan sebagian yang terbatas dan disesuaikan dengan yang ingin diungkapkannya. Pemilihan makna sama ragam dengan sifat kemandiriannya dengan sifat kemandirian fonetik itu sendiri. Yang kedua itu ada promina atau kata ganti. Nah, menurut Boas, klasifikasi kata ganti atau pronouns itu tidak tetap, oleh karena ia tidak menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan logis yang melekat pada pengertian orang atau person. Logikanya, ketiga macam orang, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, yang menjadi kata ganti diri, didasarkan pada konsep diri sendiri atau self, dan non-diri sendiri atau non-self. Yang ketiga itu ada verb, kata kerja. Menurut Boas, kategori verbal dalam bahasa Eropa seperti person atau orang, number atau jumlah, tense atau kala, mood dan voice, sifatnya semau-maunya atau arbitrary, dan berkembang tidak merata pada berbagai bahasa. Lalu kemudian Boas itu menyimpulkan bahwa seharusnya penelitian pada suatu bahasa tertentu, yang pertama yang harus diperhatikan ialah
bagaimana suatu bahasa tersebut dinyatakan menurut morfologi bahasa itu, dan bukan bagaimana kemungkinan suatu bahasa itu diucapkan dalam bahasa tersebut. Inilah kritik Boas yang sangat mendasar terhadap tata bahasawan tradisional yang ingin memaksakan kerangka bahasa Indo-Eropa terhadap bahasa-bahasa lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tias. Terima kasih.